Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep harta dalam Islam. Setelah kita membahas tentang apa itu hak, apa itu kepemilikan, dan lain sebagainya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah konsep harta dalam Islam. Ini penting, perlu kita bahas. Kenapa demikian? Karena banyak orang terlena dalam kehidupan ini karena merasa bahwa harta adalah segala-galanya. Banyak orang yang merasa hidup tidak akan bahagia tanpa memiliki harta. Atau ada orang yang mengatakan bahwa hidup tanpa berharta lebih baik kita mati saja. Ada fenomena seperti itu ya. Padahal bagaimana Islam memandang tentang harta tersebut? Dalam istilah agama atau dalam istilah bahasa Arab, harta itu berasal dari kalimat mala yamilu mailan. Mala yamilu mailan yang artinya adalah condong atau cenderung atau berpaling terhadap sesuatu dari kanan atau ke kiri. Bentuk asal kata dari kalimat mala yamilu mailan kemudian menjadi mal itu jamaknya adalah amwal, artinya condong atau miring atau berpaling. Ibnu Manzur dalam kamusnya mengatakan bahwa al-mal adalah merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ya, semua orang, semua manusia berangan-angan, berharap, ya, berkeinginan kuat terhadap harta tersebut untuk menyimpan atau memilikinya. Dengan kata lain, bahwa harta itu tidak mesti harus berupa uang, ya. Bisa juga harta berupa kendaraan, berupa rumah, fasilitas dan yang ada di dalamnya, binatang-binatang ternak yang dimilikinya, unta, kambing, sapi, atau properti yang dimilikinya seperti tanah, emas, perak, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan jenis-jenis dari harta tersebut. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 27 Allah SWT mengatakan bahwa wallahu yuridu ayatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan azima. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran agama. Di situ ditulis oleh Allah SWT dengan kalimat antamila mailan azima sebagai akar kata dari kalimat harta tersebut gitu. Jadi orang yang cenderung hawa nafsu itu dipertontonkan, maka dia berharap bahwa berpaling sejauh-jauhnya dari ajaran agama ketika harta tersebut merupakan pokok utama dalam hidupnya. Di dalam definisi lain bahwa menurut Ibnu Abidin yang bermazhabkan kepada Hanafi, beliau mengatakan bahwa yang disebut dengan harta adalah al-mal huwa ma yamilu ilaihi tab'ul insan injazuhu ila waqatil hajah. Harta adalah sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan atau dimanfaatkan pada saat diperlukan. Itu harta, ya. Jadi sesuatu yang manusia ingin memilikinya secara penuh dan itu harus dapat dimanfaatkan ketika dibutuhkan atau diperlukan. Jadi harta itu adalah sesuatu yang ada di depan kita, sesuatu yang ada di hadapan kita. Sesuatu yang masih dimiliki orang-orang lain itu belum tentu menjadi harta kita, ya. Sesuatu yang bisa jadi mungkin itu sudah kita dapatkan, tetapi kalau kita tidak bisa menikmati dari harta tersebut, itu berarti bukan harta kita pada dasarnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang disebut dengan harta adalah kullun malahu qimatun yazimu mutslafuha bidimanihi. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Itu definisi harta. Bahwa kesimpulan tentang definisi harta yang dikemukakan oleh para ulama,
bahwa Islam memandang segala sesuatu yang bernilai, baik berupa benda, materi, ataupun manfaatnya, atau segala sesuatu yang di dalamnya terdapat nilai kebendaan yang bermanfaat bagi pemiliknya, itulah harta yang sesungguhnya. Hak-hak yang disamakan dengan harta juga adalah bagian dari harta, karena ketika hak tersebut telah dimanfaatkan, maka ia akan menghasilkan materi yang lainnya. Hal ini seperti buah-buahan dan susu hewan yang diperah. Jika telah berpisah dari asal materinya, maka ia telah menjadi materi tersendiri. Namun jika belum menghasilkan, maka ia hanya disebut sebagai hak kebendaan saja dan bukan materi semata. Perbedaan yang mendasar antara konsep harta dalam Islam dengan ideologi lain, bahwa tidak semua benda atau kekayaan diakui sebagai harta. Hanya harta benda yang halal dan dihasilkan dari yang halal yang diakui syara, itulah yang disebut dengan harta. Jadi yang disebut dengan harta dalam konsep Islam itu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang legal, sesuatu yang didapatkan sesuai dengan ajaran syariat, ya. Selain itu, maka tidak diakui sebagai harta jika didapatkan bukan dari sesuatu yang halal. Implikasinya adalah segala yang tidak diakui syara, maka itu tidak ada perlindungan padanya. Beberapa contoh misalkan benda yang tidak diakui sebagai harta adalah daging babi, atau darah, atau bangkai, atau yang lain sebagainya yang didapatkan bukan dengan cara yang halal. Maka pada dasarnya dalam konsep Islam itu bukan harta. Ya, itu hanya sebagai titipan, ya, yang suatu saat itu akan lenyap. Harta memiliki berbagai macam jenis bentuknya, ya. Jika dilihat dari boleh atau tidaknya kita menggunakan harta tersebut, maka harta terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan mutakawim, ada yang disebut dengan goiru mutakawim. Artinya harta tersebut mutakawim adalah harta yang boleh dimanfaatkan, goiru mutakawim adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan. Harta yang boleh dimanfaatkan yaitu harta yang halal dan thayyib. Sedangkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan adalah harta yang haram, baik harta karena zatnya maupun cara memperolehnya. Berdasarkan segi zatnya, harta terbagi pada dua bagian. Ada yang disebut dengan harta akor, ada yang disebut dengan harta mankul. Harta mankul adalah harta yang tidak dapat dipindahkan atau harta yang tidak bergerak, dan harta yang dapat dipindahkan itu adalah mankul. Contoh yang masuk ke dalam harta akor adalah harta seperti rumah, mankul adalah seperti rumah dan lain sebagainya. Ada juga jenis harta dilihat dari sifat kepemilikannya. Dilihat dari sifat kepemilikannya itu terbagi pada dua bagian. Ada yang disebut dengan khos, ada yang disebut dengan am. Khos adalah harta yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi yang tidak berserikat dengan orang lain. Artinya kepemilikannya itu milik individu atau milik seseorang, milik khusus dia. Ada yang disebut dengan am, milik umum, siapapun orang berhak untuk mendapatkannya. Nah, contoh misalkan ya rumah sakit, bandara, ya, udara, api dan lain sebagainya, itu adalah harta am, milik umum. Dilihat dari segi kepemilikan, maka objek dari harta itu terbagi kepada dua macam, berdasarkan kepada kepemilikan dan kepemanfaatan harta, ya. Yang tadi disebutkan yaitu disebut dengan al-mal al-mankum, al-mal al-mutakawim dengan al-mal ghair mutakawim. Dilihat dari sisi yang dapat dibagi, ya. Harta dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, ya. Terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan al-mal al-misli, ada yang disebut dengan al-mal al-kimi. Al-mal al-misli adalah harta yang ada persamaannya dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Adapun al-kimi adalah harta yang tidak dapat mempunyai persamaan, ya, di pasar atau mempunyai persamaan yang lain. Contoh misalkan seperti binatang dan pohon, itu adalah harta yang tidak memiliki persamaan, walaupun mungkin sama pasti ada perbedaan di dalamnya gitu, ya. Dengan perkataan lain, pengertian dari kedua jenis ini yaitu al-misli dengan kimi adalah
jenisnya mudah ditemukan atau diperoleh di pasaran secara persis, dan kimi suatu benda yang jenisnya sulit didapatkan yang serupa. Seperti misalkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang sama, tetapi terkadang ada perbedaan di dalamnya. Maka itu disebut dengan harta alkimi. Berdasarkan sifat kegunaannya, harta terbagi kepada dua bagian juga ya. Ada disebut dengan harta aini, ada disebut dengan harta daini. Harta ini adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan harta aini, harta yang nampak, harta yang dapat kita lihat secara konkret gitu, yang kita bisa lihat secara kasat mata langsung. Adapun harta adzati ya, yaitu harta yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai sesuatu yang bernilai, benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya, benda yang dapat dicari sepadannya, benda yang dapat memiliki harga, atau benda yang tidak memiliki harga. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita berbicara kepada harta di dalam Islam, bahwa harta ini memiliki bentuk dan padanan yang sama, tetapi pemanfaatannya itu yang paling penting adalah bagaimana Islam memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan atau diajarkan di dalam agama tersebut gitu. Sesuatu yang telah didapatkan dari harta dan sebagainya, ketika itu adalah didapatkan dengan cara yang halal, maka seseorang mentasarufkan atau menggunakan harta tersebut, maka itu adalah sesuai dengan keinginan dia, tetapi pada dasarnya sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama tersebut gitu, apa yang diajarkan di dalam Islam itu. Tidak semata-mata ketika seseorang mendapatkan harta itu dari hasil kerja dia, dari hasil keringat dia, kemudian dia menggunakan sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Maka kalau itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama, itu mungkin bisa jadi masuk ke dalam tabzir atau israf, berlebih-lebihan gitu. Maka Islam memandang bahwa harta yang didapatkan itu ketika ditasarufkan, ketika dimanfaatkan atau ketika digunakan, itu ada kaidah-kaidah yang memang tidak sembarangan orang menggunakannya. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang kita dapatkan, apa yang kita tasarufkan terhadap tersebut, itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Demikian penjelasan sedikit yang berkaitan dengan masalah harta. Bagi yang belum paham, bagi yang ingin memperdalam kembali tentang konsep harta, kita bisa diskusikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.